Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Sebenarnya di luar polemik mens rea dan seorang Panji, ada satu kasus juga yang menyita perhatian publik. Kita tahu bagaimana teror yang dialami oleh influencer dan juga aktivis. Saya ke Mas Antoni karena kita berbicara secara umum, kita berbicara mengenai kritik publik, tapi kita juga menjaga bagaimana kemudian ruang ini menjadi ruang aman dan sehat tidak hanya bagi mereka yang kemudian seperti tadi yang disampaikan gitu ya, ada keberatan dan lain-lain, tapi bagi mereka yang memang berniat untuk kritik secara murni. Ya, jadi tapi perlu saya sampaikan dulu bahwa sebenarnya apa yang dilakukan oleh civil society yang tadi katanya di apa namanya diadu domba, dibentur-benturkan, mungkin saya perlu klarifikasi ya bahwa itu tendensius, bahwa Pak Presiden Prabowo tidak membentur-benturkan siapapun dan tidak melarang. Itu aja udah salah. Saya bicara zaman Jokowi dia katanya kan presiden 10 tahun katanya kan, jadi sekarang masih berlanjut di sini. Nah kemudian saya ingin klarifikasi bahwa itu tidak benar. Kenapa? Pertama, tidak mungkin Pak Prabowo sebagai presiden melihat satu-satu orang yang ada di panggung stand up komedi, lalu ketika menjaga nggak boleh ada yang mengkriminalisasi dan sebagainya. Gitu. Itu kan juga berarti kan artinya secara nggak langsung Pak Presiden yang menyuruh saudara Panji untuk ngomporin lalu ada yang meledak bentur-benturin gitu. Itu kan nggak ada hubungannya gitu ya. Nah cuman memang perlu diklarifikasi juga, seringkali kita sebagai orang yang pro demokrasi menekankan pada pasal 28 kebebasan berekspresi. Itu adalah hak asasi, betul sekali. Pak Prabowo sebagai presiden kita menjaga betul Undang-Undang Dasar 1945. Tapi jangan lupa juga, jangan dipotong-potong gitu ya. Konstitusi juga ada pasal 28 yang lain gitu ya. Di pasal 28G itu ternyata adalah martabat kehormatan adalah hak asasi juga gitu. Jadi nggak bisa namanya hak asasi itu saling menciderai gitu. Nih saya kasih contoh kenapa menghasut, kenapa fitnah itu sangat berbahaya gitu ya. Kalau beda sama kritik, kalau kritik itu kebijakan, itu udah diatur di penjelasan pasal 218. Tapi kalau fitnah sangat berbahaya, saya kasih contoh. Misalnya saya bayangkan Indonesia atau negara ini adalah sebuah bus gitu ya, di mana pengemudinya adalah pemimpinnya, presiden misalnya. Kemudian yang di belakang ini adalah penumpangnya adalah masyarakat. Kemudian terjadi suatu fitnah, lagi nyetir, tiba-tiba kritik dulu deh, saya anggap kritik dulu. Kritik tiba-tiba masyarakat di belakang bilang ke Pak Pengemudi jangan lewat jalan X karena di situ ada lubang. Itu namanya kritik. Kebijakan pengemudi dikritik jangan lewat jalan X karena takut jeblos gitu. Nah yang jadi fitnah adalah ketika penumpang di belakang mengatakan, Pak Pengemudi mabuk ya? Pasti bekas minum alkohol gitu. Kemudian apa yang terjadi fitnah itu kalau tidak dilarang, orang-orang di belakang akan chaos, akan langsung berebut kendalinya. Wah pengemudinya mabuk nih, chaos lalu rebutan setir, akhirnya masuk jurang satu Indonesia ini, satu mobil busnya ini. Itulah perlu balancing. Jadi konstitusi pasal 28 itu mengatakan kebebasan berekspresi, pasal 28G martabat itu juga perlu dijaga gitu ya. Nggak boleh juga ada fitnah gitu. Dan kemudian pasal 28J mengatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang gitu. Artinya ini kan harus menjaga semua. Nah, Pak Presiden di sini sebagai pemerintah clear ya, kita nggak akan melakukan intervensi. Pak Presiden mau diajak seperti apapun, saya belum pernah dengar di era Presiden beliau melaporkan gitu. Bahkan saya rasa untuk menonton stand up comedy selama berapa jam itu pun mungkin tidak akan sempat. Sibuk sekali mengurus bangsa ini gitu ya. Tapi yang perlu kita catat bahwa kita harus jaga kebebasan berekspresi ini yang bertanggung jawab. Nggak boleh asal menyerang individu dengan fitnah terutama, itu bisa chaos. Bayangin kalau di lapangan. Ini kan batasnya sangat tipis sekali ya Mas Antoni ya? Sebenarnya nggak tipis. Kalau kita lihat di KUHP yang lama baru itu goyang tuh multi tafsir, makanya dibatalkan oleh MK gitu. Tetapi di penjelasan pasal 218 udah dijelaskan kalau kritik itu bukan ke personal, kritik itu ke kebijakan. Itu boleh. Jadi aman-aman aja gitu kalau kritik kebijakan, tapi jangan lantas nanti ada civil society yang stand up comedy atau di mana terus salah ngomong atau gimana berantem antara horizontal yang disalahin Pak Presiden gitu kan. Pak Presiden lagi kerja yang lain gitu. Lalu dikit-dikit kalau ada berantem pasti salah Pak Presiden kan. Saya rasa itu mesti diluruskan sih gitu ya. Tapi dari istana ada tidak menyampaikan, saya ada komentar Mas Wapres memang ya, tapi secara official, secara resmi terkait kritikan disampaikan oleh seorang Panji? Saya rasa saya belum mendengar adanya kritikan respon terhadap kritikan tersebut karena pasti kita lagi fokus untuk juga bencana, pasca bencana dan sebagainya, dan
itu bukan suatu hal yang perlu perlu diintervensi atau gimana, karena presiden ini benar-benar tidak ada intervensi kalau hukum gitu. Oke, baik. Bang Refli ingin merespon tadi klarifikasi dari Mas Antoni. Saya terus terang aja ya, frankly speaking, bosan mendengar juru bicara istana kalau begini ya. Gini, ada satu kegagalan civil society ketika mendidik seseorang, ketika dia berada di civil society, dia defender of democracy, defender of human rights. Tapi begitu masuk istana, langsung dia shifting, berubah gitu. Nah, apalagi beliau yang barangkali tidak punya pengalaman civil society sebelumnya, langsung dek main di istana saja. Karena begini, yang namanya kalau kita mau menjadi champion demokrasi, ya, maka pemerintah memang harus tahan kritik. Dan putusan-putusan MK itu sudah membuktikan bahwa yang namanya pejabat publik, organisasi, kelompok, korporasi, dan lain sebagainya, itu tidak boleh protes atas kritik-kritik yang ada. Jadi dia tidak boleh merasa ada pencemaran nama baik. Karena itu tidak berlaku bagi pejabat, itu putusan MK. Jadi walaupun kita misalnya menyerang Presiden Prabowo, bodoh misalnya, nggak apa-apa. Yang kita serang itu adalah presiden, bukan Prabowo-nya. Prabowo mungkin pintar as himself. Tapi ketika dia jadi presiden, bisa saja dia mengambil kebijakan yang bodoh. Kita bilang dia bodoh. Kita bilang Gibran, wakil presiden. Nah, cuma memang perlu kearifan ketika kita menyebutkan Prabowo. Kalau saya misalnya Prabowo bapaknya Didit, saya nggak mungkin ada pembicaraan publik seperti ini. Kalau saya bilang Prabowo, pasti Prabowo as the president. Dan sebagai presiden, dia tidak boleh marah kalau dikritik. Bahkan kritik yang paling keras sekalipun. Tidak boleh marah. Karena itulah putusan MK. Yang namanya presiden, wakil presiden, menteri, itu bukanlah jasad. Dia adalah sebuah jabatan yang diberikan tanggung jawab. Kalau dia bekerja bukan karena dia hebat, karena dia diberikan kewajiban konstitusional. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa Pak Presiden sedang bekerja begini, seolah Anda mengatakan kamu tidak bekerja. Tidak. Dia bekerja karena ada kewajiban konstitusional yang diembankan kepadanya. Dan untuk itu dia diberikan APBN sampai 3.000 triliun. Diberikan fasilitas, diberikan apapun. Perjalanan bisnis ke bintang 5, hotel bintang 5 dan lain sebagainya. Beda sama kita. Kita mau pergi sendiri kita. Mau melakukan sendiri. Jadi kita harus bedakan antara peran Anda di state dengan di civil society. Masing-masing punya division of labor. Kadang-kadang orang mengatakan, apa kontribusimu buat negara? Kalian pikir CNN seperti ini tidak ada kontribusinya buat negara? Ini mencerdaskan kehidupan bangsa juga. Apa yang saya ceritakan ini, yang saya katakan ini adalah, ini juga mencerdaskan kehidupan bangsa. Apakah misalnya Anda tidak merasakan mendapatkan suatu informasi pencerahan setelah mendengarkan omongan misalnya Prof. Azmi misalnya dalam perspektif hukum pidana? Tapi kan cara negara ini selalu berpikir bahwa yang benar itu adalah kalau Anda membangun, bawa karung, bawa pasir, bawa duit. Nah itulah yang namanya berkontribusi. Tidak begitu. Kontribusi itu bisa material, bisa immaterial. Okay. Nah, yang tidak benar itu adalah orang maling, nyolong, korupsi, ya kan, ngentit uang negara, kemudian hanya ingin jabatan, menikmati fasilitas. Itu yang musuh kita. Dan kalau misalnya kritik terhadap pejabat dan pejabat itu marah, maka pasti pejabat itu nggak benar. Okay. Tapi kalau pejabat yang benar, itu nggak akan marah dia dikritik. Baik. Itu. Antoni sedikit. Gitu. Karena itu saya bosan mendengar tadi kan yang namanya jubir seperti ini. Seakan-akan kan tadi dikatakan pejabat tidak boleh kritik. Saya bingung, Pak Prabowo belum marah tuh, nggak ada marah tentang kritik. Beliau malah bilang kritik aja gitu loh. Yang mana yang maksudnya? Loh, kalau yang bilang Prabowo siapa? Oh, saya kan mencontohkan pejabat tidak boleh. Saya mau menengahi. Ini enggak connect dulu. Belum apa-apa sudah defensif Prabowo. Saya tidak bilang Prabowo, saya bilang pejabat. Oke. Mas Antoni ingin mengklirkan karena tadi kita ingin mencerdaskan kepada publik, informasi yang disampaikan juga harus dengan lengkap. Jadi gini, sebenarnya bicara tentang kritik tadi, sebenarnya Kitab Undang Hukum Pidana juga sudah memberikan imunitas. Ada kekebalan yang sebenarnya, yang lama itu ada di pasal 310. Kalau yang nanti KUHP yang baru itu pasal 433. Ya. Kira-kira begitu. Jadi bukanlah menjadi pencemaran baik jika dilakukan untuk kepentingan umum dan membela diri. Kita sekarang ambil kepentingan umum. Jadi sepanjang ya kalau itu adalah mengingatkan publik tentang bahaya narkoba di lingkaran katakanlah pejabat publik, ya itu adalah murni kepentingan hukum.
kepentingan umum. Kalau itu adalah misalnya Memilih pemimpin? gimana? Memilih pemimpin. Wajar dong kan orang mencerdaskan untuk kasih pilihan. Ada begini karena dia melihat sesuatu. Ya itu tadi gunakanlah hak jawab, gunakanlah argumentasi yang sehat, gitu loh. Ini yang memang harus diberikan. Jadi kalau itu adalah tentang kritik kebijakan kinerja, pengawasan kekuasaan, advokasi publik, keputusan publik, saya kira tidak masuk dalam ranah itu. Ini yang menjadi imunitas gitu loh. Kita juga jangan baper kalau itu, karena kan mau bangsa yang besar, mau maju, bukannya dengan dialektika itu, pikiranmu bagaimana? Semakin kita dekatkan pada bendanya, benda kerja kita, jangan dekatkan pada katanya, gitu loh. Karena kita akan lelah berbantah-bantahan selalu. Tapi wujud konkret apa? Kalau bahasa pidana ini nih, materialnya apa sih yang senyata-nyatanya? Kalau di situ afirmasinya positif, kontribusinya dirasakan oleh masyarakat, saya kira masyarakat tahu kok yang mana yang tulus, mana yang modus. Kan kira-kira gitu. Baik, mana yang tulus, mana yang modus. Kita ke pakar politik, karena dalam politik ini memang kadang-kadang agak abu-abu nih, mana yang tulus, mana yang modus. Komentar Mas Agung dulu deh, ini kita sudah tadi berbincang mengenai Mens Rea Panji. Ya, yang jelas saya mengapresiasi karena kita hari ini malam ini merayakan kritik, membahas itu lebih dalam, lebih jauh semacam itu. Jadi kritik hari ini ketika tadi banyak influencer yang dalam tanda petik diteror, itu kan di platform sosial media. Kemudian Mas Panji di platform global juga. Artinya ada ruang publik baru yang terbuka di tengah konsolidasi politik elit yang masif. Dalam artian publik butuh nafas, butuh oksigen untuk memastikan demokrasi kita sehat. Dan saya melihat ini dalam konteks yang tepat gitu. Kritik mengemuka, tapi kita juga harus menghormati ketika ada yang tidak nyaman, ketika ada yang kecewa, ada yang marah, dan kemudian melakukan somasi, melaporkan ke polisi, sah-sah saja. Ya, hak asasi itu satu hal, ya kita harus hormati, tapi di bagian hak itu ada kewajiban asasi juga, yang sama pentingnya, sama fundamentalnya sebagai tatanan untuk membuat bangsa ini terus lebih baik. Jadi hak itu ya nggak bisa berdiri sendiri. Pasti ada kewajibannya. Kewajiban juga nggak bisa berdiri sendiri. Pasti ada haknya. Maksud saya ketika dalam konteks bernegara seperti itulah kita ingin mengajak masyarakat berpikir kritis tapi juga objektif. Jangan sampai kritis, jangan sampai mengkritik tapi ya sebatas selesai di sana, jangan sampai. Harus ada follow up berikutnya. Setelah lo kritik kewajibannya apa? Menghormati orang yang dikritik. Jangan sampai hak-hak individunya, privasinya jadi terganggu. Nah itu poin pertama. Yang kedua, saya melihat juga apa ya, dalam konteks Mas Panji sebagai sebuah kasus, ada banyak yang disenggol, ada banyak yang senang. Jadi ini sebuah paket yang sedikit banyak memberikan nafas lagi dan lagi kepada semua elit juga gitu, supaya apa? Supaya hati-hati, karena ruang-ruang digital hari ini itu lebih berbahaya, lebih mencekam dibanding ruang-ruang konvensional formal politics. Mencekam? Ya dalam artian begini, mencekam itu bebas kan, baru kemudian terbatas ketika ada yang tidak nyaman. Dalam artian begini, ruang formal politik itu kita biasa mendengar kritik di parlemen, di jalanan ketika demonstrasi. Tapi hari ini kita bisa mendengar di sosmed, kita bisa mendengar di platform global semacam itu. Dan kita menonton itu bersama-sama, menikmatin itu, tertawa bersama gitu. Walaupun ini berbayar, walaupun dalam konteks misalkan komunikasi itu dikomodifikasi kontennya, audiensnya, ya supaya kita terus menikmati itu semacam itu. Tapi yang jelas kita merayakan itu, menikmati itu, dan harapannya tidak sebatas tontonan pribadi, tapi ini bisa bertransformasi sebagai sebuah gerakan sosial. Karena apa? Kalau hanya sebatas ketawa, seneng, masing-masing di ruang TV-nya, perubahan sosial bisa mandek nih. Nah itu pertanyaannya, apakah kemudian disampaikan dalam durasi yang cukup panjang itu juga, itu adalah gambaran wajah perpolitikan dan demokrasi kita? Iya, karena memang konsolidasi elit di level formal sangat masif. Otomatis butuh ruang. Nah ketika ada ruang informal itu, ya publik ternyata menikmati. Dan saya berharap teman-teman civil society maupun organisasi lain bisa membawa itu tidak sebatas tontonan saja, tapi ke ruang-ruang yang lebih praksis supaya apa? Demokrasi kita terus membaik, politik kita, ekonomi kita, dan suara itu terdengar langsung oleh pemerintah gitu. Karena kalau hanya sebatas tontonan, kita nyaman, terlena di sana, ya berhenti. Kita tidak bisa bertransformasi, mengubah apa yang harus diperbaiki dan diubah semacam itu. Oke, jadi tidak merendahkan pemilih, mendegradasi ya, kemudian itu sosok. hak kan. Apapun preferensinya, karena ganteng, karena program,
Karena apa? Karena itu sah-sah saja. Jangan merasa pilihan kita paling baik dibanding pilihan yang lain. Di poin itu saya kira sangat krusial. Karena apa? Karena kalau misalkan ada pretensi tertentu mengatakan dia lebih baik dari siapapun, bisa berbahaya demokrasi kita. Karena Itu titik poin penting yang disampaikan Mas Agung. Karena bagaimanapun yang disampaikan Panji itu kan menimbulkan stereotip. Ada stigma di situ. Bahwa kalau Anda memilih atau Anda kemarin memilih Dharma Pengrekun, Anda itu under capacity. Anda itu bukan pemilih yang mulia dalam tanda kutip. Ini kan menimbulkan namanya hierarki simbolik. Ada yang dianggap lebih baik, ada yang dianggap di bawah. Dan seperti biasa tadi yang disampaikan oleh Mas Agung tadi, ini bisa menimbulkan friksi di masyarakat, ada polarisasi, bisa berpotensi konflik. Dan somasi kita yang kita sampaikan itu adalah bagian dari diskursus. Ini bagian dari memperkaya demokrasi kita, bahwa ada yang keliru. Panji bukan orang suci, Panji bukan paling objektif. Dalam durasi 2 jam itu ada hal-hal baik yang bagus yang kami apresiasi, dan itu memberikan kontribusi penting juga bagi kemajuan demokrasi kita. Tapi ada titik-titik tertentu yang harus kita kritik. Dan ini juga menjadi pembelajaran buat banyak sekali stand up comedy yang kadang-kadang berlindung di balik kritik kreatif. Mereka menganggap bahwa ini kebebasan berpendapat kita, tapi di dalamnya itu ada unsur-unsur yang bisa menyerang pribadi orang, bisa menyerang kelompok tertentu, walaupun itu bukan masuk ranah pidana, tapi itu bisa menimbulkan friksi di masyarakat. Dan dalam konteks itu kami melakukan somasi etik. Dan kita berharap bahwa ini ditanggapi juga oleh Mas Panji dengan memberikan klarifikasi memadai, memberikan komitmen itu. Karena bagaimanapun dia public figure, dia di panggung besar, dihadiri ribuan orang, ditonton dengan dalam platform berbayar. Dan komitmen etik itu harus dimiliki oleh siapapun, apalagi level sekelas Panji. Oke, baik. Di luar Bang Iksan sendiri, ada pelapor lainnya ke kepolisian terkait mens rea ini. Dan sekali lagi kami mengingatkan, ada peristiwa lain yang harus kita ingat gitu ya, teror yang dialami oleh para aktivis dan influencer. Sekarang saya ke Kompolnas Pak Arief, karena ini sama-sama bentuk kritik publik, tapi kemudian ada konsekuensi yang berbeda. Dan balik lagi, kita harus mengawal ini. Polisi menjadi garda terdepan Pak, setidaknya untuk menilai mana yang kemudian harus ditindaklanjuti, mana yang tidak. Gitu. Apalagi kita berkaca dengan KUHP baru, Pak Arief. Terima kasih Mbak Elvira atas pertanyaannya. Memang kita sekarang lagi membahas sesuatu yang merupakan bagian daripada perjalanan sejarah. Apalagi tadi sudah disinggung adanya KUHP yang baru, ada juga KUHP baru. Ini perjalanan sejarah karena sejak 2 Januari 2026 ini semua penegak hukum termasuk Polri itu melaksanakan tugas penegakan hukum dengan berdasarkan aturan itu. Nah, masalah tentang adanya kritik tadi, kebetulan kita punya topik adalah kritik publik antara etika dan konsekuensi. Polri sebagai aparat penegak hukum itu harus menindaklanjuti semua laporan, setiap laporan. Karena kalau tidak, menurut KUHP baru atau menurut KUHP baru itu nanti bisa diperapadilinkan. Nah, setidaknya misalkan entah itu aktivis yang mendapatkan perlakuan demikian, kemudian apakah Mas Panji, kalau yang bersangkutan dilaporkan oleh salah satu pihak, itu adalah kesempatan yang baik bagi beliau. Kesempatan baik seperti apa? Misalkan beliau pasti akan diundang atau dimintain klarifikasi, itu adalah kesempatan baik. Mas Panji misalkan, beliau tuh bisa menjelaskan, ini loh maksud saya ini cuma melaksanakan kritik, karena kebetulan saya ini adalah komika, yang tadi dibilang Mas Agung kan. Jadi di ruang digital, di ruang ini lebih mencekam, lebih luar biasa, beda dengan ruang-ruang konvensional yang lain. Nah, polisi pun itu akan mengacu kepada bukan KUHP yang lama lagi, tapi adalah KUHP yang baru. KUHP yang baru itu sekarang kalau kami lihat itu lebih bersifat humanis. Dia berdasarkan hak asasi manusia. Kenapa? Karena kalau yang dulu dibilang kritik terus penghinaan itu ada perasaan subjektivitas. Perasaan dihina atau difitnah. Nah, oleh sebab itu maka si polisi ketika menerima laporan yang bersangkutan, Pak polisi ini harus mengundang ahli bahasa, ahli pidana. Apakah betul-betul konten kritik ini jadi penghinaan? Tetapi kalau yang baru ini, KUHP yang baru ini, sekarang objeknya menjadi lebih luas dan menjadi bersifat delik aduan. Kalau yang kemarin kan
siapa saja bisa melapor. Kalau sekarang adalah delik aduan. Jadi apakah pemerintah, apakah yang tersinggung oleh kata-kata Mas Panji itu merasa tersinggung, yang bersangkutan harus bisa membuat laporan secara langsung kepada pihak penyidik, dan penyidik atau penyelidik ini harus menerjemahkan kritik tadi dengan mengundang ahli bahasa ataupun ahli pidana. Apakah ini masuk? Nah, itu adalah kesempatan yang baik buat Mas Panji itu sendiri. Itu dari kami, Mbak Vira. Oke, bagaimana kemudian penerjemahan ini yang kita harapkan bisa berjalan dengan sesuai koridornya, tidak ada kriminalisasi. Kita akan bahas usai jeda, tetap bersama kami di Head to Head with Elvira.